Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Riza Arif MZ. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Nah, materi bahasa Inggris kita kali ini yaitu tentang bagaimana memahami were dan are. Bagaimana memahaminya? Mari kita lihat. Were ini adalah to be, begitupun juga are. Are ini adalah to be juga. Lalu apa bedanya antara were dan are? Bedanya adalah jika were ini untuk keterangan waktu yang kemarin dan jika are ini untuk keterangan waktu yang sekarang, seperti itu. Dan kedua-duanya antara were dan are itu sama-sama untuk subjek you, they, dan we. Oke, were dan are ini kedua-duanya sama-sama untuk subjek you, they, dan we. You ini artinya kamu, they ini artinya mereka, dan we ini artinya kita. Oke, kedua-duanya were dan are ini untuk subjek you, they, dan we. Seperti itu. Perbedaannya hanya di keterangan waktunya. Jika were ini untuk keterangan waktu yang kemarin dan jika are ini untuk keterangan waktu yang sekarang, seperti itu. Oke, langsung saja ke contohnya. Bagaimana jika were dan are jika dibuat kalimat? Langsung saja untuk yang pertama. Kamu di kafe kemarin. Oke, kalimat yang pertama, kamu di kafe kemarin. Nah, kalimat yang pertama keterangan waktunya adalah kemarin. Jika keterangan waktunya kemarin, maka menggunakan were. Oke, jika keterangan waktunya kemarin, maka menggunakan were. Oke, jadi kamu di kafe kemarin. Ini adalah kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Di dalam kalimat kamu di kafe kemarin itu tidak ada kata kerjanya. Jadi ini adalah kalimat nominal. Dan yang boleh menggunakan were dan are itu hanya kalimat nominal, tidak boleh kalimat verbal. Oke, jadi kamu itu bahasa Inggrisnya you, kemudian di cafe itu bahasa Inggrisnya at the cafe. Nah, setelah you ini harus ada to be. To be-nya you adalah were. Kenapa menggunakan were? Alasan yang pertama karena subjeknya you. Dan alasan yang kedua karena keterangan waktunya kemarin. Dan alasan yang ketiga karena ini adalah kalimat nominal. Jika kalimat nominal harus menggunakan to be. Oke, to be untuk waktu yang kemarin adalah were, maka di sini adalah were. Seperti itu. Jadi, kamu di cafe kemarin itu bahasa Inggrisnya you were at the cafe. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kita di sekolah sekarang. Oke, kalimat yang kedua, kita di sekolah sekarang. Keterangan waktunya adalah sekarang. Oke, keterangan waktunya adalah sekarang. Jika keterangan waktunya sekarang, maka menggunakan to be are. Oke, kita di sekolah sekarang. Ini adalah kalimat nominal. Dan keterangan waktunya adalah sekarang. Oke, ini adalah kalimat nominal dan keterangan waktunya adalah sekarang. Jika kalimat nominal dan keterangan waktunya adalah sekarang, dan subjeknya adalah we ataupun kita, maka to be-nya adalah are, seperti itu. Kita itu we. Nah, kemudian are. Kenapa menggunakan are? Are ini adalah to be dari we. Kenapa menggunakan are? Alasan yang pertama karena subjeknya we. Alasan yang kedua karena keterangan waktunya sekarang. Dan alasan yang ketiga karena ini adalah kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Di dalam kalimat kita di sekolah sekarang ini tidak ada kata kerjanya. Maka ini disebut kalimat nominal. Seperti itu.
Jadi bahasa Inggrisnya kita di sekolah sekarang itu adalah we are in the school. Kemudian untuk yang ketiga, apakah kamu di kafe kemarin? Nah, kalimat yang ketiga ini adalah kalimat tanya. Kenapa ini disebut kalimat tanya? Karena diawali dengan apakah. Dan jika kalimat tanya wajib menggunakan tanda tanya. Oke, di dalam kalimat apakah kamu di kafe kemarin, ini keterangan waktunya adalah kemarin. Oke, di dalam kalimat apakah kamu di kafe kemarin, ini keterangan waktunya adalah kemarin. Dan ini adalah kalimat tanya karena diawali dengan apakah dan diakhiri dengan tanda tanya. Jika kalimat tanya wajib menggunakan tanda tanya. Oke, apakah itu were? Kamu itu you. Kenapa menggunakan were? Alasan yang pertama, karena subjeknya you. Alasan yang kedua, karena keterangan waktunya kemarin. Dan kenapa were-nya di depan? Karena ini adalah kalimat tanya. Jika kalimat tanya, maka to be-nya di depan. To be-nya subjek you adalah were. Karena keterangan waktunya kemarin. Seperti itu. Jika keterangan waktunya sekarang, maka to be-nya you adalah are. Seperti itu. Karena keterangan waktunya kemarin, maka to be-nya you adalah were. Dan ini adalah kalimat tanya karena diawali dengan apakah. Jika kalimat tanya, maka to be-nya di depan. Seperti itu. Jadi apakah itu were? Kamu itu you. Di cafe. Itu at the cafe. Seperti itu. Alasan yang pertama kenapa menggunakan were? Alasan yang pertama karena subjeknya you. Alasan yang kedua karena keterangan waktunya kemarin. Dan kenapa were-nya di depan? Karena ini adalah kalimat tanya. Jika kalimat tanya, maka to be-nya di depan. To be untuk subjek you adalah were. Seperti itu. Kemudian untuk yang keempat, apakah kita di sekolah sekarang? Oke, kalimat yang keempat, apakah kita di sekolah sekarang? Ini adalah kalimat tanya, dan kalimat tanya wajib menggunakan tanda tanya. Kenapa ini disebut kalimat tanya? Karena diawali dengan kata apakah. Nah, dan diakhiri dengan tanda tanya, maka ini disebut kalimat tanya. Dan kalimat tanya ini keterangan waktunya adalah sekarang. Jika keterangan waktunya sekarang, maka menggunakan are. Kenapa menggunakan are? Karena keterangan waktunya sekarang. Dan subjeknya adalah we. Seperti itu. Oke, langsung saja kita terjemahkan apakah itu are, kita itu we. Kenapa menggunakan are? Karena subjeknya we. Dan kenapa are-nya di depan? Karena ini adalah kalimat tanya. Jika kalimat tanya, maka to be-nya di depan. To be subjek we adalah are. Seperti itu. Jadi kenapa menggunakan are? Karena yang pertama, alasan yang pertama karena subjeknya we. Alasan yang kedua karena keterangan waktunya sekarang. Dan kenapa are-nya di depan? Karena ini adalah kalimat tanya, maka to be-nya di depan. Are ini adalah to be. Jika kalimat tanya, maka to be-nya di depan. Seperti itu. Jadi apakah itu are, kita itu we, di sekolah itu in the school. Jangan lupa tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Apakah kita di sekolah sekarang? Oke, bahasa Inggrisnya apakah kita di sekolah sekarang itu adalah are we in the school. Oke, terima kasih. See you in the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.